Selamat datang kembali di channel Aldi Rasor. Nah, di video kali ini saya bakal ajakin kamu kenalan sama not-not di NXN. Mulai dari kategori sampai fungsi dari tiap not tersebut. Yuk langsung aja kita bahas. Pertama-tama kita bahas dulu konsep dasar not dan workflow di NXN. Bayangin not itu seperti satu langkah aksi. Misalnya kamu mau ambil data dari Google Sheet atau mau kirim email. Nah, itu terhitung satu not. Sedangkan workflow itu gabungan dari beberapa not yang saling terhubung seperti jalur di peta. Jadi dia mengantarkan data dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, setiap not itu berisi data input dan output yang akan dilanjutkan ke not selanjutnya. Secara garis besarnya, not di NXN bisa kita bagi dalam 5 kategori, yaitu ada trigger, action, AI, logic, dan function, di mana masing-masing kategori ini terdiri dari beberapa not. Pertama ada not trigger. Ini ibarat tombol start yang bikin workflow jalan otomatis. Beberapa contoh not trigger yang paling sering digunakan, yang pertama yaitu ada trigger manual. Nah, trigger manual ini ia akan aktif saat kita mengklik tombol execute workflow. Nah, begitu kita klik execute workflow, nah dia langsung menjalankan not di sebelah kanannya. Nah, misalkan ini ada beberapa not, jadi dia langsung menjalankan workflow-nya. Kemudian yang kedua ada schedule trigger. Nah, schedule trigger ini dia akan mengaktifkan workflow sesuai timing yang kita setting. Misalkan kita setting di sini. Nah, di sini kan kita bisa setting intervalnya sesuai keinginan kita ya. Jadi bisa beberapa menit sekali, beberapa jam sekali, bahkan beberapa bulan sekali. Nah, misalkan kita mau workflow-nya saya mau jalanin 5 jam sekali deh. Nah, kita tinggal setting 5. Terus kita aktifin yang di sini ya. Misalkan workflow-nya sudah jadi nih, sudah fix, sudah final. Jadi tinggal kita aktifkan yang ini. Nah, karena kondisinya ini kita masih melakukan pengujian, kita bisa klik execute workflow. Nah, schedule trigger. Nah, dia akan aktif. Nah, kenapa dia aktif? Karena ini kondisinya kan pengujian. Jadi kalau kondisinya pengujian, dia akan aktif. Tapi begitu workflow-nya udah final, terus kita aktifin yang slider yang di atas ini, dia baru akan aktif sesuai timing yang kita setting. Nah, orang-orang juga kadang lupa untuk setting time zone-nya. Nah, kadang orang itu sudah setting schedule trigger tapi timingnya nggak sesuai nih. Nah, itu alasannya karena dari segi time zone-nya. Nah, teman-teman tinggal di Makassar nih. Teman-teman tinggal setting time zone-nya. Nah, misalkan Makassar, teman-teman tinggal setting time zone-nya. Nah, setelah selesai, teman-teman tinggal aktifkan. Nah, dia akan berjalan sesuai timing yang teman-teman aktifkan. Selanjutnya ada on form submission. Nah, trigger ini dia akan aktif begitu kita selesai submit form di trigger ini. Jadi kita perlu membuat form terlebih dahulu. Misalkan kita buat misalkan formnya namanya ini ya, contoh. Kemudian kita tambahkan field, misalkan nama. Kemudian kita isi alamat deh. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi fieldnya ini bisa teman-teman custom nanti sesuai kebutuhan. Nah, misalkan kita sudah buat form, terus kita pilih ini form langsung. Ketika kita execute, dia langsung memunculkan form di sini sesuai yang kita buat sebelumnya. Ya, misalkan kita isi saja Aldi Rasor. Nah, kemudian alamatnya misalkan kita isi Makassar. Setelah kita submit, nah not yang ada di sini langsung mengaktifkan workflow atau not yang ada di sebelah kanannya. Jadi begitu kita selesai submit, dia langsung menjalankan workflow di sebelah kanannya. Untuk form ini teman-teman bisa ganti nanti ya, bisa isi data berupa gambar, misalkan butuh inputan gambar atau inputan yang lainnya, bisa banget di custom di bagian ini. Kemudian yang keempat ada trigger webhook. Nah, webhook trigger ini dia akan aktif begitu dia menerima data atau HTTP request dari
sumber eksternal, entah itu dari Facebook, dari Telegram, dari Instagram, atau dari website tertentu. Nah, itu bisa banget di setting, diintegrasikan ke trigger ini, webhook ini. Hanya saja webhook trigger ini dia hanya akan aktif ketika NXN teman-teman itu diinstal di VPS atau menggunakan layanan NXN resmi dari website officialnya. Tapi kalau emang mau menggunakannya di localhost, teman-teman bisa ngakalin dengan tunneling. Jadi teman-teman bisa ngakalin dengan tunneling menggunakan Cloudflare atau ngrok. Untuk tutorialnya nanti akan saya buatkan lagi ya untuk tunneling ini. Nah, kurang lebih inilah 4 trigger yang paling sering digunakan di NXN. Kalau teman-teman pengen explore trigger yang lain, bisa banget langsung cek di sini, Open Notes panel. Jadi tinggal pilih add another trigger. Jadi di sini ada beberapa trigger yang bisa teman-teman pilih. Hanya saja ini triggernya lebih spesifik dan jarang digunakan kecuali untuk on app event ini. Nah, di sini kan ada trigger-trigger yang menyesuaikan langsung dengan aplikasi yang ingin kita integrasikan. Misalkan ada Cortex, misalkan ada juga ini ya, ada Facebook. Jadi menyesuaikan saja dengan kebutuhannya teman-teman. Misalkan ada iklan Facebook, misalkan teman-teman iklan Facebook, misalkan leadnya itu ingin di automation kan di NXN, bisa langsung pakai trigger ini. Jadi tinggal diintegrasikan saja. Nah, kenapa yang saya bahas hanya 4 ini? Karena memang hanya 4 ini yang paling sering digunakan di workflow NXN pada umumnya. Kedua, node action. Ini adalah node yang bakal ngerjain tugas setelah workflowmu dijalankan. Node action ini semacam tangan yang bakal ngerjain tugas yang kamu berikan setelah ada signal mulai dari node trigger. Node action ini ada banyak, termasuk hampir seluruh node aplikasi yang bisa kita integrasikan ke NXN. Beberapa contoh diantaranya yaitu node Google Sheet untuk baca, buat, update, dan hapus data di spreadsheet. Kemudian ada node Google Drive. Nah, node Google Drive ini untuk upload, download, dan ubah nama file di Google Drive itu sendiri. Kemudian ada juga node Slack, Discord, dan Telegram. Ini untuk memudahkan komunikasi. Serta ada node Notion dan Airtable yang bakalan bantu kita ngerjain banyak hal tanpa ribet. Ketiga ada node AI. Jadi node AI ini semacam otak pintar dari workflow. Jadi dia bisa nulis, ngerti, dan analisis data sendiri dengan bantuan kecerdasan buatan. Contohnya ada OpenAI, Gemini, Grok, atau DeepSeek. Nah, intinya semua ini bisa banget buat bantu kamu bikin ringkasan, bikin konten artikel, atau membuat analisis data sebelum dilanjutkan ke node selanjutnya. Nah, berikutnya adalah logic node. Logic node ini yang bakalan ngatur alur keputusan di workflowmu. Beberapa contoh logic node yang sering digunakan yaitu yang pertama ada node if. Nah, node if ini memungkinkan kita membuat kondisi dua percabangan. Ada true atau benar dan false atau salah. Jadi ketika ada data inputan yang masuk dari sini, misalkan data inputannya berupa variabel jumlah stok dengan nilai 10. Nah, di sini kita bisa bikin filter nih. Di sini kita tinggal masukkan variabelnya di sini. Kemudian kita isi nilai yang jadi filternya. Misalkan kita mau jika variabelnya nilainya sama dengan 10, dia akan menjalankan cabang true. Kemudian jika tidak sesuai, dia akan menjalankan cabang false. Jadi kita hanya menyisipkan satu aturan saja. Jika dia sesuai, dia akan menjalankan cabang true. Jika tidak sesuai, dia akan menjalankan cabang false. Nah, untuk tampilan node-nya seperti ini ya. Jadi ketika aturannya sesuai, dia akan true. Kemudian jika tidak, dia akan false. Kemudian yang kedua ada node switch. Nah, node switch ini sebenarnya hampir sama dengan node if. Hanya saja node switch ini memungkinkan kita membuat lebih dari dua percabangan. Jadi misalkan datanya berupa jumlah stok sama dengan 5 di sini, misalkan di sini 5. Nah, di sini kita bisa bikin aturan. Misalkan untuk misalkan nilainya 3, dia akan menjalankan cabang 0. Jika nilainya 4, dia menjalankan cabang 1. Jika nilainya 5, dia akan menjalankan cabang 2. Jadi untuk nama cabangnya ini dimulai dari 0. Jadi bagian paling atas akan terhitung cabang 0.
Ini cabang 1, ini cabang 2. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Untuk tampilan node-nya seperti ini ya. Jadi cabang 0 ini dia akan mengeksekusi cabang 0. Jadi untuk aturan cabang 0 ini yang ini ya. Sebenarnya mirip sama if, cuma ini percabangannya bisa lebih banyak. Kemudian ada node merge. Nah, node merge ini untuk menggabungkan 2 sampai 10 inputan data. Nah, di sini misalkan ada data 3 baris, misalnya berupa A, B, dan C. Kemudian di bawahnya ada 3 baris juga, ada data D, data E, dan data F. Kemudian masuk ke node merge ini. Output dari merge ini berupa satu data yang penggabungan dari kedua data ini sebelumnya. Di sini bisa menerima input sampai 10 data ya, 10 data, sekitar 2 sampai 10 data dengan output berupa hasil penggabungan dari semua data inputan yang dimasukkan ke node merge ini. Selanjutnya ada split out. Nah, split out ini kebalikan dari node merge. Kalau di sini menggabungkan, nah kalau di sini dia memecah menjadi beberapa bagian. Misalkan ada data array yang terdiri dari 5 data di dalamnya. Nah, melalui split out ini, melalui node ini dia akan memecahnya menjadi tiap bagian. Jadi misalkan ada 5 data, dia akan memecahkan menjadi 5 data. Nah, untuk ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi satu data dipisah menjadi beberapa bagian. Selanjutnya yang kelima ada node split batch. Nah, split batch ini sebenarnya hampir mirip dengan split out ini, hanya saja split batch ini selain dia memecah, dia juga memproses satu persatu. Misalkan ada 3 data dari inputan. Nah, di sini dia pisahkan dahulu, misalkan dari satu data dia pecah menjadi 3 data. Kemudian dia memproses satu persatu dari atas. Misalkan ada data A, B, C masuk ke sini, dia pecah menjadi data A, data B, dan data C. Misalkan yang diproses pertama data A. Nah, setelah data A selesai diproses, dia masuk lagi ke sini, kemudian memproses data B lagi, kemudian masuk lagi, kemudian memproses data C lagi. Setelah semua data berhasil diproses, dia langsung menjalankan ke node ini. Jadi dia langsung mengarah ke cabang down ini, artinya selesai. Jadi dia lanjut ke node selanjutnya. Selanjutnya ada node function. Nah, node ini memungkinkan kamu untuk memanipulasi data secara bebas di NX menggunakan JavaScript. Jadi kalau misalkan kamu butuh pengolahan data yang lebih kompleks, butuh hitung-hitungan atau filter manual, tinggal masukin aja script JavaScript-nya di function node ini. Kalau misalkan kamu nggak begitu paham JavaScript, bisa banget buat minta bantuan ke ChatGPT. Jadi kamu tinggal jelasin output seperti apa yang kamu inginkan, nanti ChatGPT bakalan bikinin skripnya. Oke, seperti itulah penjelasan tentang node-node di NX. Semoga bisa jadi dasar buat kamu bikin workflow sendiri. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan update video terbaru dari channel ini.